Seandainya, misalkan kita itu tidak dijajah Belanda selama ratusan tahun dulu ya, apakah kita akan jadi lebih kaya dari mereka hari ini? Kalau kita lihat pertanyaan ini kelihatannya kayak sederhana banget. Tapi kalau kita lihat, ini menyimpan luka sejarah yang belum pernah benar-benar disembuhkan sampai sekarang. Ya, Indonesia hari ini masih berjuang keluar dari jerat kemiskinan struktural. Sementara Belanda kalau sekarang, negara kecil tanpa sumber daya alam, bisa jadi salah satu ekonomi paling makmur di dunia. Wow. Padahal, fakta sejarahnya sangat gemblang sekali. Selama lebih dari 3 abad, kekayaan dari tanah, laut, dan keringat rakyat Indonesia ini mengalir deras ke kas kerajaan dan korporasi yang ada di Amsterdam itu. Tapi berapa banyak sebenarnya yang mereka ambil ya? Karena Pak Prabowo kemarin itu sampai mengangkat isu ini mengenai kekayaan kita yang diambil oleh Belanda sekarang. Baru ada suatu riset berapa minggu lalu yang menceritakan kepada kita bahwa selama Belanda menjajah kita, Belanda telah mengambil kekayaan kita senilai dengan uang sekarang senilai 31 triliun US dollar. Kalau kita lihat, beberapa ekonomi itu sebenarnya sudah memperkirakan ya, bahwasanya nilainya yang diambil dari kekayaan yang ada di Indonesia ini oleh Belanda itu mencapai 31 triliun US dollar. Ingat, 31 triliun US dollar, bukan ribu, enggak. US dollar. Atau kalau misalkan dirupiahkan sekarang dengan kurs yang sekarang, ini sekitar 500.000 triliun. 500.000 triliun. Kalian hitung sendiri nolnya. Jika dihitung dengan nilai sekarang, itu bukan sekedar angka ya. Itu adalah harga dari ratusan tahun penjajahan, penindasan, dan eksploitasi sistematis yang dilakukan oleh Belanda kepada negara kita. Makanya di video kali ini, saya tuh akan bongkar semuanya. Mulai dari rempah-rempah, tanam paksa, VOC, hingga hipokrisi dunia internasional soal restitusi kolonial pada saat itu. Karena kalau kita tak pernah bicara soal ini, siapa lagi yang akan mengungkapnya? Kalau kita bicara soal penjajahan Belanda ke Indonesia ini, sebenarnya semua itu berawal dari hal yang kelihatannya itu sangat sepele sekali, yaitu adalah rempah-rempah. Ya, benar. Pala, cengkeh, dan lada. Di zaman sekarang, ini semuanya, ini kayak sekarang itu kayak bumbu dapur saja. Tapi di abad ke-16 sampai ke-18 dulu, rempah-rempah ini harganya bisa lebih mahal daripada emas. Di Eropa saja, rempah-rempah itu dianggap barang mewah. Bukan cuma buat masak ya, tapi juga buat obat, pengawet makanan, bahkan simbol status sosial di sana. Dan disinilah Indonesia jadi incaran, karena pulau-pulau kecil di Maluku itu punya segalanya pada saat itu. Dengan adanya ini, datanglah Belanda. Awalnya, ini lewat sebuah perusahaan yang bernama VOC. Tapi jangan bayangin perusahaan ini seperti BUMN biasa ya. VOC itu adalah korporasi multinasional pertama di dunia pada saat itu. Mereka punya kapal perang sendiri, bisa mencetak uang sendiri, bahkan punya hak untuk menjajah. Bayangin saja, sebuah perusahaan swasta nih, dikasih izin oleh negaranya untuk menguasai wilayah seluas Nusantara ini. Pokoknya gila kan? Nah, ketika begitu VOC itu menginjakkan kaki di Nusantara pada saat itu, cara main mereka ini sangat brutal sekali. Mereka gak datang buat berdagang biasa, mereka datang buat monopoli pasar. Wilayah penghasil rempah itu dijadikan target utama. Kalau ada penduduk lokal atau kerajaan kecil yang nolak kerjasama dengan mereka, ya disikat, dibakar, dibantai. Salah satu contohnya apa nih, kelam. Ini adalah peristiwa pembantaian di Banda tahun 1621. Yang mana pada saat itu ratusan orang lokal itu dibunuh hanya karena VOC mau menguasai pala di sana tanpa gangguan sama sekali. Nah, setelah rempah itu diamankan nantinya, VOC akan ekspor besar-besaran ke Eropa. Laba mereka luar biasa sekali. Dan yang lebih ironisnya, kekayaan luar biasa ini malah dijadikan sebagai fondasi ekonomi Belanda modern pada saat itu. Dari hasil ekspor rempah dan komoditas lain itulah Belanda bangun pelabuhan, universitas, dan sistem perbankan sendiri. Sementara rakyat di daerah penghasil rempah-rempah ya di negara kita ini banyak yang tetap miskin, bahkan kelaparan. Ini bukan sekedar eksploitasi ekonomi saja, ini merupakan perampokan global yang dilegalkan oleh sejarah aja. Jadi ketika hari ini kita lihat Belanda sebagai negara kaya yang tertib dan sejahtera, penting untuk kita ingat bahwa banyak fondasi kemakmuran mereka itu dibangun di atas hasil rampasan dari Indonesia. Dan semua itu dimulai dari sebutir cengkeh saja. Kalau sekarang kita tuh sering dengar istilah startup unicorn atau dekakorn. Kayaknya kita lupa ya bahwa dunia itu pernah punya startup pertama yang bukan cuma besar,
tapi superpower. Ya namanya VOC ini. Foreign Understanding Company. Atau kalau diterjemahkan bebas. Ini memiliki arti perusahaan Persatuan Dagang Hindia Timur. Tapi jangan tertipu sama kata dagang ya. Karena VOC ini bukan sekedar pedagang biasa. Ini perusahaan yang bisa perang, bisa jajah negara, dan bisa bikin undang-undangnya sendiri. Itu sangat gila banget. Bayangin aja, di tahun 1602 dulu, saat banyak negara Eropa itu masih sibuk perang agama, Belanda ini justru mendirikan korporasi yang sangat modern. Punya dewan direksi, sistem saham, dan dividen untuk investor. Bahkan mereka tuh udah IPO sejak awal berdiri. Jadi VOC ini adalah perusahaan pertama di dunia yang menjual saham ke publik. Jadi kalau kamu pikir beli saham Goto itu keren, VOC udah melakukannya 400 tahun lalu ya. Tapi yang lebih mengejutkan lagi ya, valuasi VOC itu waktu itu, kalau dikonversi ke nilai sekarang, ini bisa mencapai 7-8 triliun dolar. Itu jauh lebih besar dari Apple, Microsoft, bahkan Saudi Aramco. Dan semua valuasi itu dibangun atas dasar satu hal, eksploitasi sumber daya alam dari Nusantara. Nah pertanyaan sekarang, gimana caranya VOC itu bisa jadi sekaya itu ya? Satu kata, yaitu adalah monopoli. Jadi mereka itu menguasai jalur perdagangan rempah dari Asia Tenggara ke Eropa. Dan mereka pastikan nggak ada pesaing. Kalau ada pedagang lokal atau kerajaan kecil yang main di luar sistem VOC, mereka langsung didiskriminasi. Kalau perlu, dibasmi. Karena VOC ini bukan cuma main ekonomi, tapi pakai kekuatan militer. Dan yang jadi korban utama, ya rakyat Indonesia. Akhirnya keuntungan VOC itu bukan cuma besar, tapi sangat stabil banget. Tiap kapal yang pulang dari Batavia ke Amsterdam, itu bawa muatan rempah yang nilainya ini bisa menghidupi seluruh perusahaan. Bahkan ini bisa membayar dividen besar ke investor. Ini yang bikin para elit Eropa itu cinta mati sama VOC. Walaupun mereka tahu bahwa yang terjadi di lapangan ini penuh darah dan kekejaman. Dan yang lebih ironinya sekali, di Belanda, VOC itu dianggap simbol kejayaan ekonomi. Ada patung, museum, bahkan buku-buku yang membahas mereka sebagai pelopor kapitalisme modern. Tapi di Indonesia, yang tersisa cuma kenangan pahit saja. Sumber daya kita itu dijarah. Rakyat kita itu dipaksa kerja tanpa upah. Dan warisan VOC itu adalah kemiskinan sistematik yang masih kita rasakan sampai hari ini. Jadi kalau hari ini kita bangga punya startup yang valuasinya miliaran US dollar, jangan lupa, dulu pernah ada startup kolonial yang bangun kekayaannya di atas penderitaan leluhur kita. Dan namanya adalah VOC ini. Sekarang menuju pada pembahasan inti yang sering diangkat-angkat sekarang, bahkan presiden kita dulu Pak Prabowo itu mengangkat isu ini. Jadi sebenarnya berapa banyak sih kekayaan Indonesia yang diangkut Belanda selama masa penjajahan? Ini fakta sebenarnya ya. Kalau kita menganalisa lebih dalam, ternyata angkanya yang sering disebut-sebut ini adalah 31 triliun US dollar. Atau kalau kita pakai kurs sekarang, itu setara 500.000 triliun atau 5 kuadriliun. Tapi pertanyaannya, dari mana sih angka itu berasal? Nah, kalau kita lihat, angka ini bukan angka sembarangan ya, tapi ini juga bukan angka resmi dari lembaga kayak IMF atau Bank Dunia. Ini adalah hasil perhitungan sejumlah ekonom dan sejarawan yang mencoba menyatukan semua bentuk eksploitasi ekonomi dalam 3,5 abad penjajahan terjadi. Mulai dari ekspor rempah-rempah, hasil tanam paksa, keuntungan VOC, hasil bumi, tambang, hingga tenaga kerja paksa yang gak pernah dibayar. Nah, mereka pakai pendekatan yang cukup canggih, menghitung nilai hasil bumi Indonesia yang dikirim ke Belanda, lalu dikalikan dengan nilai tukar saat itu. Dia tambahkan inflasi selama ratus tahun, dan dikonversi nilai sekarang. Bahkan sebagian ini juga memasukkan yang disebut dengan opportunity cost, yaitu potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hilang karena hasil kekayaan kita tuh gak pernah diinvestasikan kembali di negara ini. Contohnya gini ya, saat Belanda itu dapat keuntungan ratusan juta gulden dari tanam paksa, mereka tuh bangun universitas, pelabuhan, dan jalur perdagangan di Rotterdam dan Amsterdam. Sementara Indonesia, kita malah kelaparan, jalan rusak, dan pendidikan terbatas hanya untuk kaum elit dan pegawai kolonial pada saat itu. Jadi kalau hasil bumi kita dulu gak dicuri, lalu diinvestasikan di tanah kita sendiri, bisa jadi Indonesia itu udah punya infrastruktur canggih sejak awal abad ke-20. Mungkin kita bisa sejajar dengan Jepang atau Korea Selatan hari ini. Ini mungkin ya, mungkin. Tapi yang nyatanya, semua surplus ekonomi kita ngalir ke luar negeri. Dan lebih parahnya lagi, setelah kita tuh merdeka pun, kita tetap jadi penyedia bahan mentah murah bagi dunia luar. Artinya, kita kayak gak pernah benar-benar lepas dari sistem lama. Penjajahan gaya lama udah selesai, tapi pola ekonomi kolonialnya ini masih terus berjalan sampai sekarang.
Makanya angka 31 triliun US dollar ini bukan cuma simbol kerugian historis saja, tapi juga semacam peringatan bahwa bangsa ini pernah dan masih dijadikan lumbung kekayaan oleh pihak luar. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan terus diam atau mulai menuntut perhitungan sejarah itu secara ekonomi dan polemik nantinya? Jadi sekarang pertanyaannya, lalu kita harus apa? Setelah tahu bahwa ratusan tahun penjajahan itu bukan cuma soal fisik dan kekuasaan politik saja, tapi soal ekonomi, soal kekayaan kita yang dihisap habis. Dan kita diwarisi kemiskinan yang sistematik sampai kali ini. Apakah kita cukup hanya bilang, ya itu kan masa lalu? Jawabannya adalah enggak. Kenapa? Karena dampaknya ini masih sangat terasa hari ini. Ketimpangan ekonomi, ketergantungan pada ekspor bahan mentah, keterbatasan akses pendidikan dan teknologi yang ada di Indonesia. Ya mungkin sebagian daerah sudah mumpuni. Cuman ada sebagian daerah dari pedalaman-pedalaman ini yang masih tidak memiliki akses terhadap pendidikan dan teknologi yang layak. Semuanya ini adalah warisan struktural kolonial yang belum benar-benar kita bongkar. Kita mungkin sudah merdeka secara administratif, tapi secara ekonomi dan pemikiran, kita tuh masih tertinggal sebenarnya. Tertinggal jauh. Bukan karena kita bodoh, tapi karena fondasi kita memang dirusak sejak awal dulu. Lalu, apa kita harus minta Belanda bayar ganti rugi? Bisa jadi. Tapi kita tahu, mereka gak akan pernah benar-benar rela mengakuinya. Apalagi membayar tuntas apa yang telah mereka ambil dari kita. Bayangin, mereka gak bodoh, gak akan ngasih duit 31 triliun US dollar kepada kita. Itu gak mungkin. Makanya mereka tuh cuma kasih permintaan maaf simbolik. Kadang kalau saya lihat, itu diselipkan di pidato-pidato diplomatisnya. Padahal yang kita butuhkan bukan hanya kata-kata saja ya, tapi adalah keadilan sejarah. Tapi perjuangan kita tuh gak harus menunggu orang lain minta maaf. Yang paling penting sekarang itu adalah kita sendiri sadar. Sadar bahwa sistem ekonomi yang eksploitatif itu harus dilawan. Sadar bahwa kekayaan alam Indonesia itu harus dikelola dengan kedaulatan. Sadar bahwa kita gak boleh terus-terusan jadi buruh di tanah sendiri. Sementara hasil kerja kita itu dipanen oleh bangsa lain. Dan ini bukan cuma soal pemerintah. Ini juga soal bagaimana kita, generasi muda, intelektual, pengusaha, konten kreator, aktivis, dan semuanya itu mulai membangun pola pikir baru, pola pikir merdeka. Merdeka dari penjajahan ekonomi dan mentalis inferior. Dan merdeka dari sistem yang membuat kita itu merasa kecil di negeri yang sebenarnya kaya raya ini. Karena kalau kita sendiri gak bangga dan gak paham sejarah kita, jangan heran kalau dunia luar itu terus memperlakukan kita itu hanya sebagai pemasok bahan mentah saja. Dan pada akhirnya, seperti kata Bung Karno nantinya, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri yang belum sadar telah dijajah. Bagaimana menurut kalian mengenai ini semuanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa eksklusif.